tadi kita udah ngobrol-ngobrol, ada orang ya baik dia sama robnya gitu kan, tapi muamalahnya, adabnya sama tetangganya kurang bagus. Sekarang dibalik, dia sama masyarakatnya bagus ya, tapi adatnya sama Allah itu kurang baik gitu ya. Bahkan buruk Ya. Kira-kira gimana orang yang kayak gini ya? Ya, sikap yang ini juga lebih jauh tidak benar ya kan? Lebih jauh tidak benar. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hubungan yang baik kepada Allah itu sesungguhnya secara prinsip merupakan sumber kebaikan dalam hidup kita. Nah, ketika sumber kebaikan itu hilang, yaitu Allah hilang dari dalam diri kita, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk zikir, hilang Allah dalam kehidupan kita. Maka itu juga bisa dipastikan hubungan kepada manusia yang kita anggap baik itu sebenarnya fata morgana saja. Kepalsuan saja sebenarnya. Ya. Artinya kepada Robnya saja yang memberikan dia rezeki yang banyak, yang memberikan pertolongan kepadanya, itu saja dia tidak hormati. Apalagi kepada manusia yang sesungguhnya bukan apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lihat lebih lanjut umpamanya dalam Al-Qur'an kan ada ayat yang mengatakan duribat alaihimudillah ainama tuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Bahwa manusia itu akan ditimpa oleh Allah bencana di mana saja sampai dia hablu minallah wa hablu minan nas, sampai dia berhubungan baik kepada Allah atau punya adab kepada Allah dan berhubungan baik kepada manusia atau punya adab kepada manusia. Seimbang. Jadi, itu konsep yang ideal. Oh, seimbang. Jadi kira-kira gimana caranya imbanginya nih Bu ya? Takutnya banyak orang oleng sebelah dia. Kita berilmu, tapi juga mempunyai adab yang baik. Ya, dengan dasar agama lah bahwa adab kepada Allah itu ada sumber kebaikan dalam agama itu, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Ahmad itu kan ikhlas dengan ilmu. Ya, jadi ikhlas itu ada yang mengatakan dia seperti hukum magnetis. Semakin ikhlas dia, semakin kuat daya tariknya. Semakin ikhlas dia, semakin konsisten amalnya. Semakin ikhlas dia, semakin kuat, semakin sabar dirinya. Itu mengapa kita lihat banyak ulama-ulama yang menulis kitab umpamanya. Dari dulu sampai sekarang kitabnya masih dibaca orang. Seperti Imam An-Nawawi, penulis kitab Arba'in umpamanya atau Riyadhus Shalihin. Coba bayangkan seorang yang hanya menulis hadis cuma 42 saja. Tapi kitab tipisnya itu dibaca orang sejak dulu sampai sekarang. Kita sebenarnya bukan hanya 42 hadis yang bisa kita tulis. Seperti Bang Slamet, Bang Biring umpamanya, semua kita pasti bisa nulis 100 hadis itu bisa. Bisa tinggal pas aja. Tapi siapa yang mau baca? Nah, apa kata para ulama? Kenapa kok bisa orang membaca karya Imam An-Nawawi yang berisikan hanya 42 hadis dari dulu sampai sekarang? Dan itu semua segmen membacanya. Semua segmen. Kalau kita sebut semua organisasi, semua paham agama membaca kitab itu. Kata para ulama, ini tidak lepas dari apa? Keikhlasan yang besar yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi. Keberkahan ilmu tadi. Keberkahan. Jadi bermanfaat dia Bu ya. Terus ikhlas mat. Antum mulai ketik-ketik hadis berharap bisa dijual. Nyari ekonomi. Iya, yang penting kerjaan udah selesai. Kadang begitu gitu ya. Nah, ini tentang ilmu yang bermanfaat nih Bu ya. Saya banyak melihat penuntut ilmu. Ketika di pondok itu kita bisa melihat bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka mengamalkannya. Tetapi ketika keluar Bu ya, itu jauh dari kata-kata berilmu. Iya. Itu bahkan keberkahan kita bilang tadi Bang. Itu gimana caranya supaya kita itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah itu? Jadi memang banyak lah faktor. Mungkin
bahasanya gini, kenapa orang kok bisa istiqomah ya? Oh iya, istiqomah itu. Ya, istiqomah. Banyak faktornya. Yang pertama kita memang melihat dari ilmu itu sendiri. Dia mempelajari ilmu itu, apakah memang ilmu yang bermanfaat yang dia ambil atau tidak. Yang kedua, pentingnya kita mengetahui dari siapa kita mengambil ilmu. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat? Jawabannya adalah ilmu itu bisa bermanfaat bila yang pertama memang ilmu berasalkan dari Al-Quran was Sunnah. Kemudian kita mengambil ilmu dari orang-orang yang memang tamasuknya, kecintaannya kepada as-sunnah juga besar. Kan diperingatkan kita oleh para ulama, janganlah engkau mengambil ilmu, sesungguhnya ilmu itu adalah darah dagingmu. Maka perhatikanlah dari siapa engkau mengambil ilmu, mengambilnya. Nah, kemudian fenomena tadi, dia orang pesantren namanya, belajar ilmu banyak, tapi setelah keluar jauh dari kata-kata. Jauh dari kata-kata bahwa dia adalah seorang penuntut ilmu. Nah, maka setelah kita belajar ilmu, pentingnya kita mencari teman bergaul yang baik pula gitu. Orang-orang yang punya adab juga. Ya kan? Jadi cari teman-teman yang memang dia itu adalah orang yang beramal, yang punya adab, yang sama kita juga bagus. Kalau kita salah dinasihatinya. Lingkungan bermain. Ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi doa kepada Allah kan. Kasusnya kan sekarang hati kita tuh berbolak-balik. Iya, betul. Ya, kita belajar agama nih bagus tuh. Tapi siapa yang tahu setelah belajar agama amal kita rusak? Jauh dari. Sebagaimana seorang sahabat kan pernah bertanya sama Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, doa apa yang selalu engkau dengar dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahmu?" Kata Ummu Salamah, aku selalu mendengar Nabi berdoa dengan doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku pada agamamu. Masya Allah. Itu Rasulullah dia berdoa. Rasulullah. Kita harus lebih banyak, Harus lah. Ini kita udah ngobrol panjang lebar nih Bu ya. Kira-kira kesimpulannya apa nih Bu ya dari panjangnya obrolan kita tadi? Iya. Yang jelas bahwa bahagian prinsip belajar di dalam Islam adalah adab kemudian ilmu. Ya, dengan berbagai contoh dan korelasinya dengan apa yang kita lihat pada saat ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita belajar adab dan ilmu, landasannya adalah keikhlasan. Ya, jadi semua amal kebaikan, semua apa yang kita lakukan memang harus ikhlas. Sama seperti kita berteman juga harus ikhlas. Kalau tidak dia basa-basi saja. Iya, betul. Ya kan? Belajar juga harus ikhlas agar kita konsisten mencintai ilmu. Beramal juga harus ikhlas agar kita istiqomah dalam beramal. Nah, kemudian kedua ini harus memang kita didikkan kepada anak-anak kita. Sebagaimana Yakub mendidik anaknya dengan adab dan ilmu, Luqman juga mendidik anaknya dengan adab dan ilmu, adab kepada Allah. Tetapi yang tidak boleh kita berpikir adab itu sesuatu yang terpisah dari ilmu, tidak bisa. Boleh. Ya kan? Karena kan kata para ulama, adab itu adalah ilmu dan amal. Maka sesungguhnya adab itu ilmu itu sendiri sebenarnya. Di dalam adab itu ada ilmu. Begitu bisa diistilahkan tanda orang yang beradab itulah dia orang yang berilmu. Salah satu sifat orang yang beradab itu adalah orang yang berilmu. Ya. Dan kembali kita ke hadis Nabi tadi. Ya. Akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang sempurna imannya adalah orang yang baik Akhlaknya. budi pekertinya, akhlaknya, adabnya. Iya, Alhamdulillah. Aduh. Muhammad. Ya. Ini dihabisin. Oh iya. Ya, makasih Bang Hendra. Bunton tuh kok pulang.